seorang wanita namanya Henny. Dia melaporkan pacarnya yang namanya Ricky yang katanya sudah menghilang tanpa jejak. Kemana kira-kira kalau cowok menghilang? Punya pacar lagi kah? Udah nikah. Ah, bisa jadi, ya kan? Henny ini korban. Kenalkan, nama saya Henny. Saya melapor ke Polda Jemeno karena pacar saya sudah menghilang selama sebulan. Lalu kita mendatangi rumah kontrakannya Henny. Kita masuk sebuah gang, kita masuk sebuah perkampungan. Dan kita tanya-tanya sama warga apakah kenal dengan yang namanya Henny. Tapi pas saat kita tanya warga, Bu, maaf mau nanya Bu, Iya. Kontrakannya Henny di mana ya? Itu di seberang sana di gang sebelah kiri. Masuk gang ke kiri? Iya. Oh gitu ya? Mau ngapain Mas di sana? Mau nyari Henny aja keperluan. Hati-hati aja Mas. Hati-hati. Rumahnya di sana tuh sering ada ribut-ribut katanya. Suka teriak-teriak katanya. Teriak-teriak gimana, ngamuk atau gimana? Nggak ngerti. Cuma suka teriak-teriak sendiri. Coba aja nih Mas ke sana. Iya deh, makasih ya. Makasih. Iya. Kesan pertama aja udah gak enak. Lalu kita masuk ke dalam gang. Dan situ kita bertemu lagi dengan ibu-ibu. Saat kita tanya lagi di mana rumahnya Henny, jawabannya adalah, Ibu mau nanya rumahnya Henny yang mana Bu ya? Sono no. Mau apa emang? Mau nanya ada perlu? Kamu menagih utang? Enggak Bu. Sana kamu menagih utang. Bilangin apa dia ya? Jangan bikin ribut dulu sampai ini tiap hari tuh. Tiap hari bikin ribut. Sering bikin ribut. Katanya banyak utang, banyak orang yang nyariin dia. Tapi kayaknya Henny ini emang biang masalah di kampung ini. Assalamualaikum. Itu suara bayi nangis. Oh, suara bayi? Mesti. Ren, Keluarlah seorang wanita yang namanya Henny. Lo di sini tinggal sama Ricky itu? enggak, sendiri. Oh, Ricky-nya itu ngilang. Ricky itu pacar kamu, suami kamu sih? Pacar, Pac- tinggal bayar sedikit. Itu ada suara bayi apa tuh? Oh, enggak, itu bayi saudara. Oh gitu? Ponakan. Oh, ponakan. Iya. Terus nanti kalau kita mau pergi? Oh, ada tetangga nanti. Oh, tetangga. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Yaudah, kita Oke, tunggu ya. kita tunggu ya. Aku siap-siap dulu, Iya. Mas Lia, Kak Jessica, Mas duluan aja. Iya. Nanti aku nyusul. Kita nggak bisa tunggu di dalam aja? Oh, enggak. Tunggu di depan gang aja. Tunggu depan aja, ntar aku nyusul ke sana. Aku mau siap-siap dulu. Kenapa nggak bisa tunggu di dalam? Lalu kita mengajak Henny untuk pergi untuk menyelidiki di mana Ricky pacarnya. Namun kita malah disuruh pergi dulu. Kita disuruh nunggu di mobil karena dia mau siap-siap. Pas kita bilang, gimana kita tunggu di sini aja di dalam rumah. Henny bilang jangan di sana aja. 5 menit, aku ganti baju, siap-siap langsung aku ke sana. Kita curiga ada yang disembunyikan Henny di rumah. Oh, masih di sini? Tunggu di gang. Iya. Di gang aja tuh. Di sini belok kanan ke dekat pantai. Oke. Iya, makasih. Aneh ya? Kok tumben sih kita nggak boleh nunggu di situ? Dan dia bilang ini kan Henny ini ngelaporin pacarnya Ricky yang udah menghilang. Ah. Pacarnya apa suaminya ya? Biar kita pergi. Udah dapat laginya? Apa? Udah dapat lagi utangnya? Enggak, kita nggak Lagi lagi utang. utang kok. Bilang itu sama Henny. Apa? Suka godo-godain laki orang. Oh, ibu bisa ngomong itu, Bu? Iya, orang pada tahu semua. Emang suami ibu pernah diganggu juga? Iya. Di sini udah pada resah semua. Lalu kita putuskan untuk tunggu di ujung jalan aja. Karena kalau kita balik lagi ke mobil jauh. Kok lama banget sih? Kita nggak boleh nunggu di depan rumahnya. Terus tapi dia lama. Dan ibu tadi bilang katanya dia suka ganjen. Bedain barang Makanya apa? gue bilang bisa jadi Henny nih yang bermasalah makanya Ricky-nya kabur. Coba Ciri Pak, coba lo susul lagi ke. Susul kan Ciri Pak. Lama banget ini. Iya. Tapi Ciri Pak saya suruh nunggu dekat rumahnya Henny. Saya suruh dia lihat ada kejadian apa, ada yang mencurigakan atau tidak. Berapa banyak utangnya Ricky, Mas? Utangnya Ricky banyak sama Ya terus kenapa Mas ambil barang saya? Karena dia nggak bayar utangnya. Ricky punya utang banyak sama gua udah. Kenapa? Jangan diambil. Ya. Utangnya Ricky. Banyak utang Ricky. Harga TV ini nggak seberapa sama dia. Ini benar, tiba-tiba Ciri Pak balik lari dan bilang, oh ada orang teriak-teriak di depan kontrakan Henny. Kita langsung lari dong. Ya, tapi seberapa banyak kita bisa diomongin dulu, Mas. Nanti kalau ketemu. Masih nggak benar. Tuh, sama perempuan
Gua dia lu percaya. Awas, Pak. Udah diam. Gua harus bawa TV ini, udah diam lo. Ternyata memang ada orang laki-laki membawa televisi. Ada apa nih kamera? Pak. Santai aja kali Mas, ada masalah. Lo siapa? Lo maling? Apa lo bilang? Enggak, gue nanya doang. Enggak, lo ngambil TV berarti lo maling berarti. Gua bukan maling. Pacaran dia ada utang sama gua. Katanya pengakuan pria tersebut, katanya Ricky, pacar Henny menunggak utang besar dan dia mengambil TV itu sebagai barang sitaan. Gua nagih ke sini, gua nyari Ricky. Iya. Ya kalau ketemu-temu gua cari. Tolong, laki gua lu godain. Tetangga-tetangga situ juga ikut ngomporin. Beneran dia lagi lelaki, godain laki orang mulu. Saya nggak pernah ngodain laki orang juga nggak pernah. Dan habis itu Henny pergi sama kita untuk mencari Ricky. Di tengah perjalanan menuju mobil, itu warga situ kayak kenapa nggak suka sama Henny. Ini dari kampung ini. Ganti jamnya dong. Dan balik lagi dari kampung ini. Ya tapi gua aja demen banget. Jaga ya Bu kalau ngomong ya. Ada saya masih jelek itu. Dan saya pun punya harga diri Ibu jadi jelekin saya. Iya, udah. Baik. Iya, Bu. Sampai fitnah di kampung kayak gitu. Iya, ngerti. Orang kampung nggak tahu apa-apa bisa yang ngomong aja. Bagus lah, ada laki di sini. Henny cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Ricky. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Ricky. Mencari tahu tentang Ricky di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya? Oke, ya udah. Oke, kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun ya, tanya Ricky di sana apa enggak? Sampainya kantornya Ricky, kita suruh Ciripa dan Jessica untuk turun cari informasi tentang Ricky. Aku ikut ya. Gak usah, biar mereka aja. Harus tahu Ricky masih kerja di sini apa? Ya nggak usah, tunggu kita aja yang ngurus. Enggak, aku tetap mau ikut. Kak Ciripa, aku tetap mau ikut Kak Ciripa. Tapi Henny yang di dalam mobil tiba-tiba memaksa untuk ikut turun ke kantor. Mau ikut ya? Boleh ya? Ya udahlah, gue di sini ya. Henny udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi bertiga. Itu kenapa sih? Jangan. Namun tiba-tiba Henny malah lari balik lagi ke mobil. Ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, dia minta balik lagi. Tadi maksa pengen ikut, tapi malah kabur. Gimana sih? Di dalam itu ada orang yang sering Tunggu, ke rumah. gue bingung. Tadi lo maksa-maksa untuk pengen masuk. Terus Di dalam itu ada orang yang sering lagi utang. cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering nagih-nagih utang ke Ricky. Tahu Mas Uya, pokoknya banyak banget di rumah itu yang sering ke rumah nagih-nagih utang. Dan orangnya tadi ada. Ada. Lo kenapa kabur? Gak mau, terus tiba-tiba dia nagih kamu lagi, aku bingung lagi jawabnya apa. Makanya aku harus ketemu Ricky dulu, gimana caranya? Semua orang banyak yang nagih utang ke aku. Ciripa, ya lo pakai GoPro, lo ke dalam cari informasi. Lu gak usah maksa-maksa ikut laki nanti ngasih. Iya, lo udah dari minta Udah sampai pintu tinggal masuk Udah, aja, cepet, tiba-tiba kabur. Keluar. Main kayak gitu aja. Harus dapat info ya Kak Ciripa ya. GoPro-nya GoPro. Akhirnya Ciripa saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat pengintai. Saat aku disuruh ngecek ke kantornya Ricky, aku sudah coba ngecek. Permisi, Bapak. Maaf, ini betul kantornya Ricky? Kau siapa? Saya Ricky siapa toh? Saya cuma pengen tahu. Oh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Ricky. Keluar. Enggak, Pak. Aku Saya tidak mau tahu. Enggak. Keluar. Sudah aku pecat. Tapi Ricky betul kerja di sini. Tidak ada urusan. Sudah aku pecat 1 minggu yang lalu. Enggak, masalahnya- Keluar. masalahnya kenapa? Keluar lah. Keluar.
Jadi Pak, apa sih? Diusir apa gimana sih? Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Aduh mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Pak Lu bos, ngomongnya salah kali. Enggak salah, aku tuh ngomong baik-baik. Pak, permisi, mohon maaf. Ada karyawan yang namanya Pak Riki. Dia langsung marah sama saya. Aku nggak tahu kenapa itu. Nah, Jessica nggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lu kok- Selalu nggak dapet info. Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Tanya nggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang gitu langsung usir saya. Nanya nggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Lu cari informasi yang jelas dong, Ciripa. Tapi Ciripa bodohnya dia nggak nanya kenapa dipecat, kenapa, gara-gara apa. Jessica lu turun. Kita lihat ya kalau Jessica turun pasti selalu bisa. Gimana sih ah? Aku ikut ya. Kamu ikut tadi, kamu udah pergi, sekarang minta ikut lagi gimana sih? Aku kan tahu dia udah nggak kerja di sini lagi, maksudnya aku Nanti kalau ada Riki kamu kabur lagi. enggak, Kamu kan dari paling ngacoin. Mau pakai apaan kek? Udah lu pakai apa kek? Tutupan apa kek? Udah pakai ini aja, pakai lu pakai pasmina, tolong pinjemin pasmina di mobil sebelah. Ayo. Bentar. Akhirnya saya nyuruh Jessica untuk kembali lagi ke dalam bersama Ciripa dan Henny. Pak, Lihat, Pak. Keluar. Keluar. Pak, tapi kami butuh tahu informasi Ricky itu sebenarnya di mana, Pak? Udahlah, tidak usah bicara Riki. Riki sudah saya pecat. Riki sudah saya pecat bersama Amel. Amel. Apa ya hubungan antara Amel dengan Ricky? Amel dipecat, Ricky dipecat bareng-bareng. Jangan-jangan Ricky dan Amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor. Sudahlah, tidak usah bicara itu lagi. Kau cantik, udah bicara. Bapak nggak usah pegang ya. Oh, pantesan Riki tuh nggak betah di kantor itu. Bisa jadi Riki tuh nggak betah. Gara-gara bosnya aja kayak gini kelakuannya. Pak. Ya, Pak, permisi ya, Pak. Lu tahu dong, Kak, Amel tuh siapa? Genit gimana mau aku aku galak banget genit. Bapaknya megang-megang. Gak Hen. mungkin dia terima aku galak banget. Ini kita nggak enak nih di depan kantor orang, tapi kita harus tahu info mengenai Amel. Amel tuh siapa? Bapak karyawan sini. Tapi dia nanya sama siapa tuh ya? Apa karyawan kantor ini kali ya? Pak, Jessica Pak kenal Ricky nggak, Pak? Iya. Ya, kan kerja di sini. Iya kan, Bapak kerja di sini kan? Kita butuh banget informasi mengenai Ricky atau Amel. Soalnya Bapak tadi tahu kita nggak sudah sih? nanya juga di dalam Iya. sama bapak yang rambutnya putih, tapi dia malah marah-marah Iya, sama itu saya siapa juga. sih, Pak? Bantu kami, Pak. Coba, kasih nama saja. Saya pernah waktu itu ngobrol sama drivernya Amel. Nah, nggak apa-apa Pak. Ya, teleponnya Amel. Nomornya Bapak punya, nomornya. Mungkin alamat drivernya ya, saya juga kurang paham ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau saya nggak salah itu Jalan Bangka, Pak, boleh pinjam dompetnya ya? Jalan Bangka 25 nomor 25. Jalan Jalan Bangka. Bangka. Oh, oke. Pak, ini alamatnya benar tapi, Pak. Iya udah benar, udah kalian pergi deh pergi. Nomor teleponnya nggak ada, Pak, yang harus bisa dihubungin. Saya nggak punya. Iya. Ya udah. Dan anehnya informasi tersebut kita dapatkan dari seorang karyawan di depan kantor tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, sambil memberikan informasi tersebut, karyawan itu sambil ketakutan, celingak-celinguk, takut dilihat sama bosnya. Dan dari karyawan tersebut kita mendapatkan satu alamat, sebuah alamat. Katanya ini adalah supirnya Amel. Kenapa kamu colek-colek kayak gitu sih? Aduh. Kita dari dulu apa? Kok itu bosnya? Iya, bosnya mau bahas-bahas Amel apa tuh sih? Maksudnya, Bos banget ternyata. Tadi bahas-bahas Amel tuh seperti apa? Apa dia bilangnya apa jadi tadi? Tadi kok bosnya bilang Ricky nggak disiplin kerjanya, padahal dia selalu baik. Itu kan kata Kerjanya selalu lo. baik, tepat waktu, datang ke kantor juga. Kenapa Ya. tiba-tiba bisa dipecat? Sekarang mana lo tahu Ricky sekarang pulang pergi dari rumah dia datang ke kantor apa enggak? Dan di perjalanan dari kantor Ricky ke rumah supirnya Amel itu, Henny udah panik. Dia udah kayak ngerasa ada hubungan apa antara Amel dengan Ricky. Dia udah menduga-duga. terus tadi ada karyawan, Mas. Kita nanya soal Amel sama Ricky. Gak mau jawab. Dia ketakutan loh. Takutan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan soal Betul. Amel dan Ricky ini. Setidaknya kita sekarang dapat info rumahnya supirnya Amel. Ini nih, Alamatnya tadi mana sih? Jalan Bangka. Jalan Iya. Bangka, Pak. Iya. Oke. Jalan Jalan Bangka. Bangka. Kemang. Yuk.
kita berapa? kelewatan. Kalau dari WC kita kelewatan 20 meter nih. Ya udah nggak apa-apa deh mas, jalan-jalan aja. Jalan aja ya. Jalan Ya udah. aja. Jessica sama Henny aja deh. Gua nggak percaya sama lo. Ntar lo digebukin orang kampung sini nih. Sampainya di rumah supir Amel, gue coba untuk cari informasi mengenai Ricky dan juga Amel. Sih Pak, Pak, ini betul dengan supirnya Bu Amel? Ada apa mbak? Ini kamera apaan? Banyak banget. Saya nggak mau begini. Iya Pak, maaf gini kita lagi mau nyari Bu Amel tapi sebenarnya nyari Ricky. Nggak mau. Saya nggak mau tahu urusan itu. Nggak, saya nggak mau tahu. Pak, bentar aja Pak. Pak, Saya nggak suka. Pak, saya mau cari Ricky Pak. Pergi. Pak, bentar dong Pak. Pergi. Pergi sana pergi. Pak, Saya nggak mau tahu tentang Ricky. Iya Pak. Iya Pak. Bapak udah marah-marah, ngusir kita karena ada kamera. Kita bener-bener diusir dari situ dan hampir nggak dapet info apa-apa. Ini ya, pokoknya galak banget lagi. Tolong lagi aja Pak. Coba, yaudah bentar deh gue coba nanya baik-baik deh. Tapi gue nggak putus asa. Gue terus masuk, gue terus ketok pintunya, gue minta bapak itu keluar. Tolong kasih info kita mengenai Ricky atau Amel. Bapak itu nggak ngomong apa-apa. Pak sebentar aja Pak, please dong Pak, kita butuh banget Pak. Pokoknya urusan Ricky saya nggak mau tahu ya. Kalau mau tahu nih. Tapi ingat, jangan bilang dari saya. Saya nggak mau dipecat dari kantor. Pergi. Tapi ini benar Pak. Pergi udah pergi. Ya Pak, ya Pak. Makasih ya Pak. Tadi Masa sih kayak gitu? marah-marahin. Rumah gimana? Kayak gitu. Lu dimarahin. Bukan dimarah-marahin aja. Pasti nggak dapat informasi kan lo? Nggak dapat informasi juga kan? Didorong-dorong gitu. Nah kan, lu gagal juga tuh gua tadi saya yang turun mas. Kalau dibakar lo kalau turun. Dapat informasi Tadi ada juga. kertas apa dari kertas tuh? Dapet dong nih. Coba buka dulu, gue nggak tahu deh apaan, dia cuma bilang jangan bilang dari dia gitu. Oh dia kok bisa nomor? Nggak tahu tapi Lu gimana sih nggak nanya lu Jess yang Tuh bener kan, aja. lu nyalain gue, lu sendiri juga nggak bisa. bapaknya tuh ngusir kita. Nah, sama kayak gue tapi kan tadi. setidaknya gue dapet info. Iya tapi kan mana itu alamat siapa? Itu alamat siapa? Ya udah kita coba ke sana aja. Mas Ria, Kak, maaf ya, aku nggak bisa lanjutin lagi. Ini apa lagi? Maksudnya Aku harus selesai masalah aku dulu. masalah apa? Ini kan lagi diselesaikan. Pokoknya nggak bisa ya Mas Ria. Bentar, ini kita udah ada alamat loh, ini tinggal jalan loh. Lu mau kemana sih? Tiba-tiba Henny mendapatkan telepon, kita nggak tahu telepon dari mana. Tapi dia buru-buru pengen mengudahi hari itu. Dia pengen cepat-cepat pulang. Itu telepon dari siapa ya? Dan kenapa dia pengen cepat-cepat pulang? Ini gimana sih? Kok dibiarin pergi sih mas? Ini emang ada yang lebih penting daripada cari cowoknya. Ini udah dapat alamat Dia loh. kayak tadi ngangkat telepon atau lagi lo berisik ribut. Terus dia siapa kira-kira ya? Kok dia nggak bilang-bilang? Ini mau ditolongin nggak sih? Tapi gimana orang mau minta dibantuin malah main pergi gitu aja. Ini udah ada alamatnya loh. Tapi lu nggak tahu nih alamat siapa? Nggak tahu, tapi ya mungkin rumah, gue yakin Amel sih. Nah, sekarang karena kan dia pertanyaannya. supirnya Amel. Nah, ada Kenapa hubungan. nggak tanya nih alamat siapa tadi? Ya nggak bisa, dia marah-marah Kak Ciripa. Ini yang masih terbayang di pikiran saya ada hubungan apa antara Amel dan Ricky. Iya kan? Amel Pecat juga. dipecat juga kan? Barengan Dan sama Ricky. gara-gara apa? Apa gara-gara mereka pacaran atau mereka kawin sendiri? Kita nggak tahu. Dan terusnya gini. Oke, sekarang gini aja deh, ya. Ini supirnya Amel tapi masih kerja sama Amel nggak? Ya nggak tahu sih, pokoknya dia bilang Tuh, jangan kan? bilang dari dia langsung pergi. Tadi kamera hampir rusak loh gara-gara dia ngusir kita. Masa ya kita masih maksa Kak Masih Ciripa? kerja apa enggak? Ini apa enggak? Kan kamu juga kayak gitu kan? Ya udah deh, sekarang Tapi kan gue dapat info nih. udah jangan berdebat, udah kita lanjutin lagi besok deh. Dan di hari berikutnya, kita menuju ke rumah alamat Amel. Alamat yang didapatkan dari supir Amel kemarin. Oke, ini sekarang kita akan menuju ke alamat yang kemarin dikasih sama supirnya Amel ya. Betul. Oke, Lo kemarin lo kenapa? Itu juga pergi.
Ada pokoknya ada urusan nggak bisa ngomong. Ini hari ini jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Ini maksudnya sampai udah Misalnya kalau Main kita pergi nyiapin aja waktu. gitu. Oke, ya udah sekarang kita akan menuju ke alamat yang dituju. daerah Bangka. Oke, ini daerah Kemang ya. Kita nggak Oke. tahu nih rumah siapa. Rumah siapa? Tapi kemungkinan sih rumah Amel. Ya berhubungan dengan Amel gitu ya. Dan kita pengen cari tahu dong, apa benar-benar ada Ricky atau tidak.